Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Thaha ayat 92 sampai 104. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa umat Nabi Musa menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas ketika Nabi Musa ke Bukit Tursina. Walaupun Nabi Harun sudah mengingatkan mereka. Dan di dalam ayat ini dijelaskan setelah kembalinya Nabi Musa dari Bukit Tursina melihat kesesatan kaumnya, Nabi Musa marah dan menegur Nabi Harun karena dianggap tidak mampu memimpin Bani Israel dengan baik, sambil memegang kepala dan jenggot saudaranya itu. Dia berkata, "Wahai Harun, Allah telah mengutusmu. Apa yang menghalangimu untuk menegur ketika engkau melihat mereka telah sesat dengan menyembah patung anak sapi?" Lalu Nabi Musa juga berkata, "Apa yang menyebabkan engkau tidak mengikuti aku dalam berdakwah dan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah? Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku sehingga engkau membiarkan mereka sesat?" Menghadapi kemarahan Nabi Musa, Nabi Harun menjawab dengan lembut, "Wahai putra ibuku, jangan marah engkau kepadaku. Janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula engkau tarik kepalaku. Aku sungguh khawatir bila bersikap keras kepada para penyembah patung anak sapi itu. Akan terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Ketika itu terjadi, pasti engkau akan berkata kepadaku, 'Wahai Harun, engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku untuk menggantikanku memimpin Bani Israel dan menjaga mereka dari kesesatan.'" Setelah menegur Nabi Harun, Nabi Musa berkata kepada Samiri yang telah menyesatkan Bani Israel. Dia berkata, "Apakah yang mendorongmu menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung anak sapi untuk disembah, wahai Samiri?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Aku melihat Jibril menunggang kuda ketika Bani Israel keluar dari laut dan Fir'aun tenggelam. Jadi, aku ambil segenggam tanah dari jejak tapak kudanya. Lalu aku melemparkannya ke arah perhiasan yang aku jadikan bahan membuat patung anak sapi itu, hingga patung itu mampu mengeluarkan suara. Aku mengetahui mereka pernah memintamu untuk membuat Tuhan yang berjasad untuk mereka sembah. Maka demikianlah nafsuku membujukku untuk menciptakan patung anak sapi ini sebagai Tuhan mereka." Nabi Musa semakin marah setelah mendengar jawaban Samiri. Dia berkata, "Wahai Samiri, pergilah kau, maka sebagai hukuman atas perbuatanmu, sesungguhnya engkau akan dikucilkan di dalam kehidupan ini, sehingga engkau akan selalu mengatakan kepada orang lain, 'Janganlah menyentuh atau mendekatiku,' sebagaimana aku tidak akan menyentuh atau mendekatimu. Dan selain itu, engkau pasti akan mendapat hukuman di akhirat yang telah dijanjikan, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu
yang beberapa saat engkau sembah, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkannya, yaitu abu sisa pembakarannya, ke dalam laut hingga bertebaran dan berserakan. Setelah memutuskan untuk membakar patung anak sapi itu, Nabi Musa berkata di depan kaumnya, "Sungguh Tuhanmu yang layak disembah itu hanyalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu yang ada di alam ini." Wahai Nabi Muhammad, demikianlah kami kisahkan kepadamu sebagian kisah umat yang telah lalu, agar menjadi pelajaran bagi umatmu. Dan selain itu, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan, yaitu Al-Quran, sebagai tuntunan dan petunjuk menuju kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Allah menegaskan bahwa Al-Quran merupakan tuntunan dan petunjuk bagi mereka yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Tuntunan dan petunjuk itu harus diikuti dan pegang teguh. Barang siapa yang berpaling dari tuntunan dan petunjuk Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat dan akan menyebabkannya menerima azab. Mereka yang berpaling dari tuntunan Al-Quran itu akan kekal di dalam azab neraka. Keadaan yang penuh penderitaan itu. Dan ketahuilah bahwa amat buruk dosa yang telah mereka lakukan. Keingkaran akan mereka bawa sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Hari kiamat itu adalah ketika ditiup sangkakala yang kedua kali sebagai pertanda dibangkitkan seluruh manusia dari kubur. Dan selanjutnya kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram, menandakan kecemasan dan ketakutan mereka terhadap balasan atas keingkarannya. Ketika menunggu giliran untuk menimbang amal perbuatan masing-masing, mereka saling berbisik-bisik di antara mereka untuk meringankan ketakutan dan kekalutan mereka. Kamu tidak berdiam di dunia, melainkan hanyalah 10 hari. Dan ini merupakan waktu yang sangat singkat. Allah Maha mendengar perkataan makhluknya. Kami lebih mengetahui dari siapa saja tentang apa yang mereka katakan, walaupun dengan cara berbisik. Demikian pula ketika orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, yaitu mereka yang ucapannya paling mendekati kebenaran, berkata, "Kamu tidak hidup dan tinggal di dunia, melainkan hanyalah sehari saja." Pelajaran yang dapat diambil dari surat Taha ayat 92 sampai 104. Yang pertama, Nabi Musa marah dan menegur kaumnya yang telah menyembah patung anak sapi ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Dan Nabi Musa murka kepada Samiri yang telah membuat patung itu dari emas. Sebagai hukuman di dunia, Nabi Musa berkata kepada Samiri bahwa Samiri akan selalu dikucilkan oleh umat manusia di dalam hidupnya. Yang kedua, Allah menjelaskan
di dalam Al-Quran tentang kisah umat terdahulu sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang tidak mentaati tuntunan dan peraturan yang ada di dalam Al-Quran, mereka akan mendapat azab kelak di hari kiamat. Yang ketiga, ketika menunggu giliran penimbangan amal, orang-orang yang engkar kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka saling berbisik untuk menghibur diri dari rasa takut dan kekalutan atas azab Allah terhadap mereka. Demikianlah maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Taha ayat 92 sampai 104. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.